Gerakan non-blok muncul pada tahun 1961 sebagai respons terhadap kondisi dunia yang terbelah menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Pada masa itu, banyak negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin baru saja merdeka dan tidak ingin terseret dalam konflik ideologis maupun militer antara kedua blok tersebut. Gerakan non-blok lahir untuk memberikan wadah bagi negara-negara tersebut agar dapat menjalankan politik luar negeri yang bebas dan tidak terikat. Kehadiran gerakan ini secara signifikan mengubah dinamika internasional karena menawarkan pilihan ketiga selain kapitalisme barat dan komunisme timur, sehingga negara-negara baru merdeka memiliki ruang menentukan arah kebijakan mereka sendiri. Dampak dari politik gerakan non-blok pada masa itu sangat besar, terutama dalam memberikan kemandirian bagi negara-negara berkembang untuk menentukan sikap tanpa tekanan dari negara adidaya. Dengan adanya gerakan non-blok, negara-negara tersebut tidak harus memilih menjadi sekutu Amerika Serikat atau Soviet, sehingga mereka dapat menolak campur tangan dari kedua blok dan membangun hubungan diplomatik sesuai kepentingan nasional masing-masing. Gerakan non-blok juga berperan sebagai penyeimbang kekuatan global. Gerakan ini sering bertindak sebagai mediator ketika terjadi konflik antar negara atau ketegangan antara blok barat dan timur. Suara gerakan non-blok di forum-forum internasional, khususnya di PBB, menjadi kekuatan moral yang kuat sehingga mampu menekan negara-negara besar agar lebih memperhatikan perdamaian dunia. Dalam bidang ekonomi, gerakan non-blok berdampak pada tumbuhnya kesadaran kolektif negara berkembang tentang pentingnya kemandirian ekonomi. Negara-negara anggota gerakan non-blok berusaha mengurangi ketergantungan pada negara maju yang selama ini mengandalkan sistem perdagangan internasional. Mereka mendorong kerjasama ekonomi antar negara atau yang dikenal sebagai kerjasama selatan ke selatan, termasuk dalam perdagangan, pertanian, dan teknologi sederhana. Selain itu, gerakan non-blok aktif memperjuangkan perubahan struktur ekonomi global yang dianggap tidak adil, seperti harga komoditas yang merugikan negara penghasil bahan mentah dan dominasi negara kaya dalam lembaga keuangan internasional. Dengan demikian, gerakan non-blok menjadi kekuatan penting dalam menyuarakan ketidakpuasan negara-negara berkembang terhadap ketimpangan ekonomi dunia. Dari aspek sosial dan ideologis, gerakan non-blok turut memperkuat solidaritas negara-negara Asia, Afrika, dan Amerika Latin yang sebelumnya mengalami penjajahan. Gerakan ini membawa semangat anti-kolonialisme, anti-rasialisme, dan kebebasan nasional ke panggung internasional. Pada masa itu, banyak negara yang masih berjuang meraih kemerdekaan, sehingga dukungan politik dan moral dari gerakan non-blok sangat berpengaruh. Selain itu, gerakan non-blok menyatukan negara-negara berkembang dalam identitas baru yang disebut dunia ketiga. Identitas ini bukan bermakna negatif, melainkan simbol perjuangan bersama untuk mencapai kemajuan tanpa dominasi kekuatan besar. Gerakan non-blok juga menjadi motor penggerak dalam menolak sistem apartheid di Afrika Selatan, sehingga mendukung berbagai gerakan pembebasan nasional di kawasan Afrika dan Timur Tengah. Dalam bidang keamanan internasional, keberadaan gerakan non-blok membuat dunia tidak hanya dikuasai dua blok besar. Negara-negara anggota gerakan non-blok menolak masuk ke dalam aliansi militer seperti NATO, SEATO, atau Pakta Warsawa karena tidak ingin menjadi bagian dari perlombaan senjata yang berbahaya. Gerakan non-blok secara konsisten menyerukan perlucutan senjata, penghentian uji coba nuklir, dan penyelesaian konflik melalui jalur damai. Walaupun tidak memiliki kekuatan militer, suara kolektif mereka memiliki pengaruh moral yang kuat dan sering menjadi pengingat bagi negara adidaya agar tidak melakukan intervensi militer secara sembarangan. Posisi ini menjadikan gerakan non-blok sebagai salah satu pilar penting dalam upaya menjaga stabilitas dunia selama Perang Dingin. Di Indonesia sendiri,
dampak gerakan non-blok sangat terasa karena Indonesia merupakan salah satu pendiri dan tokoh dalam gerakan ini. Keikutsertaan Indonesia memperkuat posisi diplomatiknya di kancah internasional dan menegaskan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Indonesia dapat menjalin kerjasama dengan berbagai negara tanpa harus berpihak pada Amerika Serikat atau Soviet. Selain itu, Indonesia memainkan salah satu peran penting dalam mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara lain, termasuk Palestina, Aljazair, dan Namibia. Gerakan ini juga memperkuat identitas Indonesia sebagai pemimpin negara berkembang dan pelopor solidaritas Asia Afrika. Secara keseluruhan, gerakan non-blok memberikan dampak besar dan luas pada masa Perang Dingin. Gerakan non-blok ini membantu menurunkan ketegangan dunia dengan memperkenalkan pendekatan damai, dialog, dan kemandirian politik bagi negara-negara berkembang. Gerakan ini memperkuat persatuan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, serta memperjuangkan sistem ekonomi global yang lebih adil. Selain itu, gerakan non-blok menjadikan negara-negara berkembang memiliki suara yang lebih kuat di forum internasional. Tanpa kehadiran gerakan non-blok, dunia pada masa itu mungkin akan lebih mudah terjerumus dalam konflik yang dipicu persaingan dua blok besar. Gerakan ini menjadi bukti bahwa negara-negara berkembang pun mampu memainkan peran penting dalam membentuk tatanan dunia. Selain dampak-dampak besar yang telah disebutkan sebelumnya, gerakan non-blok juga memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan hubungan internasional setelah masa Perang Dingin. Pada dekade 1980 sampai 1990-an, ketika situasi global mulai berubah dan Uni Soviet runtuh, gerakan non-blok menghadapi tantangan baru karena dunia tidak lagi terbelah dalam dua kutub kekuatan. Namun demikian, gerakan ini justru menemukan relevansi baru sebagai wadah bagi negara-negara berkembang untuk tetap memperjuangkan isu-isu global yang tidak sepenuhnya mendapat perhatian dari negara maju. Gerakan non-blok bertransisi dari gerakan yang fokus pada netralitas geopolitik menjadi gerakan yang menekankan ketidakadilan ekonomi, kemiskinan global, hak asasi manusia, dan pembangunan berkelanjutan. Akhirnya, keberlanjutan gerakan non-blok hingga hari ini menunjukkan bahwa gerakan ini masih memiliki peran penting dalam tatanan internasional. Meskipun tidak lagi berada dalam konteks dua blok besar, gerakan non-blok tetap menjadi wadah utama bagi negara berkembang untuk menyatukan suara dan memperjuangkan sistem global yang lebih adil, inklusif, dan seimbang. Gerakan ini memberikan bukti bahwa kekuatan diplomasi kolektif negara-negara kecil dapat mempengaruhi politik internasional. Warisan gerakan non-blok pada masa lalu, yakni semangat kemandirian, keadilan global, solidaritas, dan bebas aktif masih relevan dan terus hidup dalam dinamika hubungan internasional masa kini.